Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz wa sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin yang dimakan terhormat, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah masuk di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat dengan seluruh anggota keluarga kita dan dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian dan Jumat yang terhormat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan awalul rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru 'idhun minan nar. Bulan suci Ramadan itu di awalnya Allah menurunkan rahmat, di tengah-tengahnya Allah menurunkan maghfirah, dan di akhirnya Allah bebaskan manusia daripada siksa api neraka. Dari bulan Ramadan yang satu bulan itu dibagi tiga. 10 hari pertama Allah menurunkan rahmatnya, 10 hari yang kedua Allah menurunkan maghfirahnya, sementara 10 hari yang ketiga Allah akan bebaskan manusia daripada siksa api neraka. Kalau pertanyaan ini ditujukan buat saudara-saudara sekalian, jawab dalam hati. Kira-kira tiga-tiganya itu mana yang saudara pilih? Ya. Kalau saudara memilih semuanya, ya saudara jangan lewatkan begitu saja bulan suci Ramadan yang agung itu tanpa makna. Anggap bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan tahun yang lalu. Kenapa? Siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi. Karena ini adalah urusannya dengan masalah kematian yang bisa datang setiap saat kepada manusia. Sebelum Ramadan sampai awal Ramadan itu di tempat saya
Akhirnya alhamdulillah, masya Allah. Karena nanti itu adalah ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi'ayyi ardin. Manusia gak ngerti apa yang bakal terjadi besok, dan manusia juga gak ngerti di bumi mana dia akan mati. Oleh karena itu, makanya saudara-saudara sekalian, ya, kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik. Kita isi Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik yang punya nilai tinggi dan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, ya, pertengahan Ramadan berarti mulai hari yang ke-11 sampai ke-20. Itu Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Oleh karena itu, maka kesempatan yang baik ini kita manfaatkan betul-betul untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah, yang alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jangan sampai tidak. Kita sudah dikasih kesempatan di pertengahan Ramadan masih hidup, kita manfaatkan untuk taubat dengan taubatan nasuha. Nah, saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak cucu Adam yang berupa manusia pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in tawwabun mustaghfirun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dia bertobat kepada Allah dan mohon maaf. Nah, oleh karena itu makanya saudara-saudara sekalian, kita kalau banyak tobat dengan dosa. Bagaimana manusia bisa berdosa? Dulu waktu lahir, protot ke alam dunia, kita kan dalam keadaan setiap manusia itu lahir protot dalam keadaan suci, bersih, bebas, merdeka. Kenapa kita berdosa? Karena kita sering melanggar aturan-aturan Allah, baik itu perintahnya maupun larangannya, karena kita sering bermaksiat kepadanya. Nah, filsafatnya dosa itu begini, kalau kita melakukan suatu perbuatan dosa, maka kata Rasulullah, hati kita itu terdapat bintik-bintik hitam yang berupa karat. Secara majazi, semakin banyak dosanya karatnya semakin banyak. Apakah kalau dosanya banyak sekali, hati itu gelap. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Itu taubat yang betul-betul, taubat yang semurni-murninya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah menyesal. Harus ada penyesalan itu. Bukan taubat namanya kalau tidak menyesal. Yang kedua, berjanji pada Allah dan pada diri sendiri tidak akan mengulangi perbuatan itu. Misalnya, saudara dalam hidup ini biasa melakukan molimo misalnya. Ya, kalau saudara taubat dengan taubatan nasuha, tentu molimo itu ditinggalkan. Bapak kalau molimo kita sudah taubat, tapi molimo tidak ditinggalkan, itu namanya tidak bertobat. Dengan taubatan nasuha, jadi taubatan nasuha itu berjanji pada Allah dan pada diri sendiri tidak akan mengulangi perbuatan itu. Makanya cirinya orang-orang beriman dan bertakwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Quran surat Al-Imran ayat 135. Cirinya adalah apabila orang-orang yang beriman bertakwa itu apabila dia melakukan suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dia segera ingat Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Karena itu makanya kemudian yang syarat yang ketiga apa? Jadi sampai berjanji pada Allah tidak akan mengulangi perbuatan lain itu lagi. Kemudian kita ini banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam hadis itu kan bermacam-macam. Saudara bisa baca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana nanti ada bertobat? Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Engkau tidak merahmati kami, tidak menyayangi kami, Allah. Ya,
tidak mengampuni kami, ya Allah, tentu kami termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Seperti ada di dalam Quran surat Ali Imran 191. Ya. Di situ dikatakan apa? Dikatakan, ya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapus segala kesalahan kami. Itu ajaran-ajaran dari Al-Quran untuk bertobat. Ya. Bagaimana dengan ajaran dari Kanjeng Nabi? Dari Kanjeng Nabi banyak mengajari kita istighfar itu. Ada astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi pendek sekali. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Ada astagfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada astagfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Banyak lagi seperti Sayyidul Istighfar. Ya. Bab dosa itu kan ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa yang kecil itu kalau saudara pakai sholat 5 waktu, saya pengen wudhu, kemudian sholat 5 waktu, ya, itu ibaratkan oleh Nabi di depan kita, rumah kita itu ada sebuah telaga yang berisi air yang sangat jernih. Kalau kita mandi dengan air telaga itu, kira-kira masih ada kotoran yang melekat dalam tubuhnya. Para sahabat mengatakan tidak ada, ya Rasul. Itulah sholat 5 waktu, manfaatnya untuk membersihkan dosa-dosa yang kecil. Sementara untuk dosa yang besar itu kita gunakan Sayyidul Istighfar. Jadi caranya bagaimana yang bagus? Ya, mumpung ini pertengahan Ramadan, ya, kita mandi tobat. Mandi tobat, mandi janabah itu. Mandi tobat seluruh tubuh dari atas ke bawah, dulu dengan niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja mandi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat sudah ada zikir dan doa. Ya, sudah ada zikir dan doa. Dengan menggunakan apa? Kalimat-kalimat taubat yang diajarkan Allah dalam Al-Quran maupun yang diajarkan Nabi di dalam Al-Hadis. Seperti apa? Kalau dosanya besar, saudara bisa menggunakan Sayyidul Istighfar. Ya, Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka. Wa ana ala abdika wa atika mastata'tu. Aku adalah hambamu dan aku berjanji akan melaksanakan janjiku kepadamu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'ta. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan-keburukan yang telah aku perbuat. Ya. Itu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui akan nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Wa a'udzubika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku mengakui akan dosa-dosa kepadamu. Makanya ampunilah dosaku, ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini saudara-saudara harus hafal Sayyidul Istighfar. Jangan sampai tidak, kalau tidak eman sekali. Sebab janjinya kan di Nabi apa? Orang yang baca Sayyidul Istighfar, ya, pada sore hari habis maghrib baca 3 kali, kemudian di malam hari itu dia meninggal, maka dia termasuk ahli surga. Demikian juga kalau baca pada pagi hari habis sholat subuh 3 kali, kemudian di siang harinya saudara meninggal, saudara juga termasuk ahli surga. Makanya jangan sampai tidak hafal dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan, ya, bulan suci Ramadan di tahun ini dan benar kita dapat mengampunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi al-Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa turahim rahmatan rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan hendaklah kita banyak berzikir dan doa dengan 4 hal. 2 hal yang membuat Allah ridho dan 2 hal yang menjadi keinginan kita bersama. Ya, apa itu? Saya yakin saudara-saudara yang biasa ikut sholat tarawih sudah pada hafal semua. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu kalau ibadah sendiri. Tetapi kalau baca bareng-bareng, ya, berbeda harus doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu yang harus banyak dibaca di bulan suci Ramadan, apakah di saat sholat fardu 5 waktu atau di saat sholat tarawih atau di saat sholat tahajud. Lebih-lebih kalau sudah pada saat sahur, banyak baca itu, insya Allah kita akan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Janganlah kita itu mendadak. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radhiyallahu anhum ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma ansur sayyidina Muhammad. Allahumma asmi' sayyidina Muhammad. Allahumma ansur as-sabi fa'dil man fadal muslimin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa sayyi'fa wal khalifat wasallam. Fatihah ma dhahara minha ma batan abadan la yuhsi qasa wa asharil mudad ta'ala ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la